Hutan memiliki peran fungsi yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup karena menyediakan udara dan oksigen yang dibutuhkan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Bukan itu saja, hutan juga merupakan tempat tinggal dan menyediakan makanan yang dibutuhkan hewan-hewan yang tinggal di sana. Jadi, untuk menyelamatkan populasi hewan-hewan tersebut, kita harus menjaga habitatnya. Untuk itu, hindari penebangan pohon secara liar dan adakan kembali penghijauan di hutan. Dengan demikian, ekosistem senantiasa tetap terjaga. Dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Perhatikan contoh rantai makanan di hutan berikut ini. Rumput dimakan rusa, kemudian rusa dimakan oleh singa. Rumput, rusa, dan singa yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai seperti jamur dan cacing tanah. Makhluk hidup dalam rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat berdasarkan perannya. Pada tingkat pertama sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari dan air. Makhluk hidup tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 biasanya herbivore yang dimakan oleh konsumen tingkat 2. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu karnivor yang dimakan oleh konsumen tingkat 3. Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Produsen dan konsumen yang telah mati akan diurai oleh bakteri pengurai atau dekomposer, seperti jamur dan cacing tanah, menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh produsen. Perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain disebut dengan aliran energi. Dalam ekosistem, proses ini terjadi melalui rantai makanan. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya dalam rantai makanan. Pada proses perpindahan, selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap tingkat dalam rantai makanan. Bagaimana aliran energi berlangsung? Tumbuhan hijau mendapatkan energi dari matahari untuk membuat makanan sendiri. Kemudian, tumbuhan hijau dimakan oleh konsumen tingkat 1, sehingga energi akan mengalir ke konsumen tersebut. Konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, sehingga energi akan mengalir ke konsumen tingkat 2. Begitu seterusnya, terjadi aliran energi hingga konsumen puncak. Dalam peristiwa rantai makanan, kita tahu bahwa setiap makhluk hidup memerlukan makan. Makanan di dalam tubuh diubah menjadi energi yang digunakan untuk bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan segala aktivitasnya. Manusia melakukan gerak dengan tangan dan kakinya. Bahkan, gerakan tersebut dapat diciptakan untuk mengungkapkan aktivitas atau mengekspresikan perasaan dalam bentuk tari. Gerakannya juga membentuk pola lantai. Lihatlah pola lantai tari kipas dari daerah Sulawesi Selatan pada gambar. Pola lantai tari tersebut menggunakan pola garis lurus. Ada bermacam-macam pola lantai lain dalam tari. Ada pola diagonal, lengkung, zigzag, atau membentuk lingkaran. Tema tarian pun diambil dari kegiatan manusia sehari-hari. Nama tarian diambil dari tema tarian, misalnya tari tani, atau properti tari yang digunakan, misalnya tari kipas.